Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Yang mana di sini perkembangan peradilan pada masa Bani Umayyah menunjukkan perubahan, di mana khalifah mempunyai peranan-peranan besar karena ia mengangkat para hakim di kota pemerintahan. Sedang untuk hakim di daerah diangkat oleh gubernur, akan tetapi masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Hakim ibu negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Berarti di sini hakim ibu negara sendiri tidak bisa ikut campur dengan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim itu hanya dipegang oleh khalifah sendiri atau wakilnya. Tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Tentang pelaksanaan hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim atau diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hakim. Berarti yang maksudnya di sini ialah hakim yang mengawasi hukuman tersebut, atau kalau bukan hakim, seperti hakim menyuruh orang-orang lain untuk mengawasi hukuman tersebut. Peradilan di masa Bani Umayyah mempunyai dua ciri khas, yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya. Hakim pada umumnya adalah seorang mujtahid, sehingga tidak ada qadhi yang memegangi suatu pendapat. Tetapi ia memutuskan perkara yang tidak ada ketentuan nasnya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Atau ijma' menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya. Maka ia meminta bantuan ahli-ahli fikih yang berada di kota itu, dan banyak di antara mereka berkonsultasi dengan pemerintah atau penguasa dalam mencari suatu ketentuan pendapat. Berarti ketika hakim tidak mengetahui atau bimbang dengan hukuman yang sudah dikasih oleh hakim, maka hakim tersebut meminta kesepakatan kepada ahli-ahli fikih yang berada di kota tersebut. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu tidak mempengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna. Oleh karena itu, qadhi-qadhi pada masa itu, keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka itu benar-benar berwibawa, meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Berarti hukuman tersebut tidak ditetapkan untuk orang-orang biasa, tetapi hukuman tersebut ialah berlaku juga atas penguasa itu sendiri. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan. Di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan. Baik, itu saja dari presentasi saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.